Materi setelah ini materinya tentang etika mahasiswa. Ini khusus untuk STMM karena di fakultas lain tidak ada. Jadi ini khusus langsung di STMM aja. Kalau mau berkenalan langsung, ini mumpung masih materinya belum dimulai, bisa langsung raise hands. Nanti bisa saya unmute dari sini. Silakan, nggak apa-apa. Pak Tahta, karena saya tidak punya CV-nya Pak Tahta, silakan nanti sebelum mulai boleh perkenalkan diri ya Pak. Oke, siap. Ini mulai jam 10.15 ya? Ya betul Pak, sesuai jadwal jam segitu Pak. Oke. Ini ada waktu 8 menit lagi. Iya, masih bisa Oke. isi resume atau mau ke toilet, mau tiduran sebentar. Oke. Jangan lupa link presensinya. Itu bisa diisi nanti menuju akhir acara karena ada resume. Untuk materi dari Pak Tata nanti akan di-share. Oke. Dari saya atau dari Mas? Nanti Pak, nanti saya share dari link PPT-nya Pak. Oke, siap. Yang sekalian berbaring ya monggo berbaring. Kalau tubuhnya kurang fit.
Monggo Pak Tata bisa bersiap-siap kalau mau share screen. Monggo Oke. share screen, ini sudah jam 10.14. Ya, saya coba share screen ya. Mohon Ya, izin monggo share Pak. screen. Share screen. Oke. Kelihatan ya? Pak Ruza bisa lihat screen saya? Bisa Pak. Oke, sudah 12.15 ya, 10.15 ya. Jadi mungkin Pak, saya silakan bisa. Pak. Oke. Oke, selamat pagi waktu Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Amrillah. Saya salah satu staf pengajar di Sekolah Tinggi Maju dan Multidisiplin STMN Universitas Airlangga, tepatnya di Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Oke, selamat pagi ya untuk peserta PKKMB. Mungkin saya coba untuk menyapa, bisa nggak ya menyapa ya? Atau mungkin saya langsung aja ya, ini ke materi. Oke, materi kali ini tentang etika akademik yang saya kira dan mungkin kami kira dari para staf dosen sangat penting untuk kalian para mahasiswa baru selama berada di
selama berada di lingkungan universitas. Ada 5 poin yang saya akan berikan di sini. Yang pertama tentang etika berkomunikasi. Tentunya berkomunikasi di lingkungan universitas sangatlah penting ya. Karena kalian tidak hanya berinteraksi dengan para dosen, tapi juga beberapa staf seperti tendik, karyawan, office boy, dan lain-lain. Dan etika berkomunikasi ini juga terkait dengan komunikasi secara online ya, yang nanti kemungkinan 1 semester ke depan kita akan berinteraksi secara online. Yang kedua tentang etika di dalam kelas, di mana kelas di sini saya maksudkan ke dalam kelas online dan mungkin juga kelas offline yang mungkin akan kita yang mungkin ada ya setelah pandemik ini selesai. Yang ketiga tentang tips bertanya dan berpendapat. Yang keempat tentang pengumpulan tugas, tips pengumpulan tugas, karena kemungkinan juga beberapa dosen memiliki cara dan format tugas yang spesifik ya. Jadi saya ingin menekankan di sini tentang tips pengumpulan tugas. Yang terakhir tentang etika berbusana. Oke. Oke, para peserta di sini, mahasiswa baru pastinya sudah paham ya tentang sopan santun dan sudah diajari sejak kecil oleh orang tua kalian, oleh nenek kakek kalian, dan selama sekolah mungkin dari TK sampai SMA kalian juga diajari tentang sopan santun. Sopan santun sendiri yaitu adalah ciri dari orang berilmu. Jadi kalau kalian tidak mempunyai sopan santun, berarti kalian bukan orang yang berilmu. Tentunya pasti kalian akan belajar selama 4 tahun ya, 4 tahun atau mungkin 3,5 tahun atau mungkin lebih. Dan pastinya kalian di situ banyak belajar tentang sesuatu gitu. Pastinya kalian akan berilmu. Namun tanpa sopan santun, saya bisa katakan kalian bukan orang yang berilmu begitu. Oke, sopan santun sendiri di dalam lingkungan kampus tidak hanya dengan dosen, karena di lingkungan dosen sendiri, di lingkungan kampus nanti kalian akan berinteraksi dengan tendik, karyawan, atau orang-orang yang lebih tua. Jadi etika berkomunikasi di sini pastinya sangat penting. Untuk online sendiri ya pastinya nanti kan kita akan berinteraksi secara online. Untuk misal kalian untuk mengirimkan pesan kepada dosen atau tendik atau karyawan di lingkungan universitas kampus, kalian harus memperhatikan waktu pengiriman pesan. Pastinya yang kalian orang-orang pastinya akan beristirahat dari jam 9 malam ya sampai pagi. Nah, dan di situ kalian harus bisa mengatur waktunya. Kapan kalian mengirimkan pesan pada dosen atau tendik ataupun karyawan. Adapun misal kalian sangat penting, pesan itu sangat penting, berikanlah pengertian begitu. Jadi berikanlah pengertian seperti misal gunakan bahasa yang baik dan benar, misal juga menggunakan permohonan maaf sebelumnya sebelum kalian mengirimkan pesan, karena mengirimkan pesan di waktu istirahat seperti itu. Yang kedua, juga yang saya sampaikan tadi, gunakan bahasa yang baik, benar, sopan, dan mudah dimengerti. Dan kalau mengirimkan pesan kepada dosen ataupun orang yang lebih tua, pastinya mereka tidak se-update kalian ya, tidak segaul kalian gitu. Jadi ada beberapa singkatan yang mungkin Bapak, Ibu, dosen, atau tendik, ataupun karyawan yang tidak paham gitu. Jadi kalau bisa jangan menggunakan singkatan gitu. Seperti sebenarnya saya masuk di dalam grup mahasiswa baru dan di situ ada istilah salken gitu kan. Salken itu apa gitu. Jadi ternyata salken itu salam kenal gitu. Jadi saya istilahnya? Gunakanlah bahasa yang baik dan kalau bisa jangan disingkat. Dan juga singkatan juga Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa jangan disingkat karena itu adalah doa gitu.
Jadi kalau disingkat esensi dari Assalamualaikum itu tidak mengena gitu. Pastinya yang saya sampaikan tadi mulai dengan salam gitu ya. Kalau memang pengiriman pesan itu dilakukan pas waktu istirahat, gunakanlah dengan kata maaf gitu. Cantumkan identitas diri karena setiap dosen tidak memiliki kontak kalian ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang akan berinteraksi dengan dosen tersebut dan dosen tersebut pastinya tidak akan satu-satu ya menyimpan nomor dari kalian. Jadi untuk bisa mengenal kalian pastinya harus diberikan identitas diri dulu sebelum ke isi dari pesan itu. Yang kelima, pastinya ya tulis pesan secara singkat dan jelas. Di sini singkat berarti jangan disingkat gitu. Jangan disingkat seperti yang saya katakan seperti salam kenal, salken gitu kan. Jadi saya tidak tahu gitu. Jadi mohon jangan disingkat gitu. Akhiri dengan ucapan terima kasih pastinya, salam penutup, dan usahakan dengan foto profile. Ini juga penting karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap dosen pasti tidak akan menyimpan nomor kalian gitu. Jadi dan tidak tahu pastinya, tidak hafal dengan banyaknya mahasiswa yang akan dihandle oleh dosen tersebut. Jadi kalau bisa gunakan foto profile sendiri, jangan menggunakan foto-foto anime artis atau gambar yang kurang pantas gitu. Dan pastinya pastikan nomor handphone atau alamat email yang dituju sudah benar gitu, jangan sampai salah kirim. Oke, ini contoh dari komunikasi online ya, pesan online yang akan salah satu mahasiswa mungkin akan diberikan kepada salah satu dosennya. Misal seperti ini adalah contoh yang sangat baik menurut saya. Seperti misal ada salam pembuka, terus ada nama ya, ada pengenalan. Jadi siapa yang mengirimkan email ini, email dan WA ini begitu. Terus pesan yang akan disampaikan jelas, padat begitu. Dan juga ditutup dengan salam atau terima kasih. Jadi ini sangat polite sekali, sangat sopan sekali ya begitu. Jadi perlu diperhatikan. Kedepannya mungkin selama 3,5 tahun atau 4 tahun atau mungkin lebih kalian akan berinteraksi dengan dosen atau orang yang lebih tua, mohon diperhatikan pesan yang kalian kirim ke mereka. Oke, yang berikutnya tentang etika di dalam kelas. Dan di sini saya juga maksudkan ke dalam kelas daring maupun luring ya. Jadi kemungkinan 1 semester ke depan kita akan bertemu secara daring, secara online. Dan meskipun begitu, saya pribadi dengan memohon dengan sangat begitu. Kalian harus berpakaian dengan sopan. Dan dosen pastinya nanti yang akan memberikan materi akan menggunakan pakaian yang sopan gitu. Jadi kalian juga harus menggunakan pakaian yang sopan. Pastinya kalian akan di rumah ya, dan di rumah mungkin akan santai-santai, misal seperti menggunakan kaos. Nah itu jangan dibiasakan. Jadi kalau sudah waktunya kelas online harus berpakaian yang sopan. Dan yang kedua pastinya tidak terlambat. Sebelum kalian masuk ke kelas online, mungkin 5 atau 10 menit sebelumnya kalian harus stay karena banyak sekali kendala ya, misal seperti koneksi yang putus dan lain-lain, sehingga kalian akan terlambat. Jadi kalau bisa 5 menit atau 10 menit sebelum kelas dimulai itu kalian harus stay di situ dan harus siap-siap. Yang ketiga, memperhatikan kelas dengan seksama pastinya, karena seperti saya lakukan ini berbicara di depan laptop begitu ya, sungguh sangat melelahkan sebenarnya. Jadi dan juga tidak langsung berinteraksi dengan kalian sehingga aneh begitu ya. Jadi mohon dihormati dosen kalian begitu. Semua penjelasan, semua kata-kata yang dijelaskan selama kuliah itu harus didengarkan dengan seksama.
Yang keempat pastinya tidak membuat gaduh, begitu. Itu harus. Yang kelima, mengaktifkan tampilan layar. Dan sekali lagi di sini dimaksudkan untuk agar kalian yang ingin bertanya atau mungkin dosen yang akan bertanya begitu akan lebih mudah untuk mengenali kalian. Dan yang paling penting juga tuliskan nama dan NIM kalian dalam tampilan layar atau video sehingga dosen yang akan bertanya kepada kalian akan mudah untuk mengenali kalian. Untuk yang berikutnya, tips bertanya dan berpendapat. Ini yang juga sangat penting. Ketika kelas online pastinya kan dosen akan banyak berbicara seperti itu. Dan kalian tidak semerta-merta menyanggah pembicaraan dosen itu. Jadi kan tidak sopan begitu. Jadi untuk bertanya atau berpendapat gunakanlah tanda begitu. Jadi misal kalau di dalam kelas offline pastinya bisa mengacungkan ya. Mungkin di sini di kelas online kalian bisa menggunakan feature raise hand. Gitu. Jadi memberikan tanda dulu sebelum kalian ingin bertanya atau berpendapat. Yang kedua, pastikan kalian menggunakan salam pembuka begitu ya agar lebih sopan gitu. Yang ketiga, sebutkan identitas diri dan sekali lagi karena dosen di sini akan mengurusi banyak mahasiswa begitu. Jadi pastinya para Bapak Ibu dosen tidak mengenali kalian satu persatu ya. Kenal mungkin ada 1-2 orang begitu. Yang keempat, isi pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas. Jadi biasanya juga yang belum terbiasa berbicara ya, jadi juga seringkali menggunakan bahasa yang berbelit-belit gitu, dan pertanyaan sehingga pertanyaan juga tidak bisa dicerna secara jelas gitu. Jadi gunakanlah pertanyaan atau pendapat yang singkat, jelas, dan padat. Yang terakhir mungkin karena ada salam pembuka pastinya juga harus menggunakan ucapan terima kasih dan salam penutup. Dan yang keempat tentang tips pengumpulan tugas. Pastinya beberapa dosen akan memiliki beberapa format yang berbeda, gitu. Format pengumpulan tugas yang berbeda, format pengerjaan tugas yang berbeda. Itu dikarenakan karena mungkin beberapa dosen juga ingin secara mudah menilai tugas kalian begitu. Dan untuk itu format tugas itu harus diperhatikan dengan baik. Selain itu juga perhatikan batas waktu karena ada beberapa dosen juga mungkin saya pribadi akan malas begitu untuk mengoreksi tugas yang melebihi batas waktunya begitu. Karena dosen sendiri juga memiliki waktu-waktu tertentu untuk mengkoreksi tugas tersebut. Yang kedua, pastikan cantumkan identitas dari kalian karena kalau tidak pastinya tugas ini akan berasal dari mana begitu. Dosen tersebut tidak tahu gitu. Jadi pastikan cantumkan identitas diri. Misal nama, NIM, dan juga tugas keberapa, tugas apa begitu. Itu juga penting. Yang ketiga juga gunakan format pengiriman yang telah ditentukan oleh dosen. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa dosen yang mungkin format tugasnya yang harus sesuai dengan itu, begitu. Karena dosen akan lebih mudah untuk mengkoreksi tugas kalian. Sehingga pastikan format pengiriman tugasnya itu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh dosen. Yang keempat, pastikan juga media atau platform yang kalian gunakan. Misal dosen menggunakan Aula untuk mengumpulkan tugas. Dan kalian harus mengumpulkannya dengan Aula, bukan dengan G Drive. Gitu. Atau misal kumpulkan melalui email gitu. Ya sudah, kumpulkan dengan email, jangan menggunakan Google Drive atau Aula seperti itu. Karena kalau kalian submitnya mengumpulkannya ke format yang lain gitu, pastinya dosen akan kehilangan tugas kalian. Oke, dan yang terakhir tentang etika berbusana. Seperti yang mungkin telah kita tahu ya bahwa terkadang orang juga menilai seseorang dari orang menilai seseorang, mungkin saya menilai seseorang dari penampilan begitu ya.
Jadi penampilan adalah penampilan sangat penting. Jadi untuk itu berbusanalah secara baik dan benar gitu. Seperti menggunakan pakaian yang sopan dan nyaman dan berkerah seperti itu. Itu adalah hal yang lumrah begitu di Indonesia. Baju yang berkerah begitu, kemeja itulah adalah baju yang sopan begitu. Jadi ketika kalian kuliah online ataupun luring maupun daring gitu, haruslah menggunakan baju yang sopan, berkerah, tidak menggunakan kaos. Dan terutama bawahan juga kadang juga ada beberapa mahasiswa yang menggunakan, mungkin karena terinspirasi dari aktivis-aktivis, mungkin juga terus ada celananya robek-robek gitu. Nah itu jangan sampai menggunakan celana seperti itu. Dan yang untuk perempuan juga pastikan menggunakan rok panjang gitu, jangan rok mini begitu. Dan yang terakhir, gunakanlah sepatu tutup, bukan bukan sandal jepit, harus itu. Dan ini contohnya ya, kalian harus menggunakan baju yang sopan ketika kalian kuliah online ataupun offline. Pastikan itu harus menggunakan baju yang sopan seperti ini, berkerah ya, kaos berkerah, kemeja berkerah, dan juga celana yang juga rapi begitu. Gak harus mahal begitu, tapi harus rapi begitu. Seperti jeans dan celana. Jangan sekali-kali menggunakan sandal ketika kuliah offline terutama. Mungkin untuk kuliah online mungkin masih bisa ya begitu. Dan ini adalah contoh untuk busana wanita. Pastikan menggunakan baju yang rapi gitu, tertutup, karena kita adalah orang timur ya, jadi yang beradab begitu, jadi mendahulukan ya dan rata-rata muslim begitu ya. Jadi gunakanlah baju yang sopan gitu, jangan menggunakan baju yang ketat atau transparan atau seperti rok mini seperti ini. Oke, mungkin cukup seperti itu materi etika mahasiswa, etika kuliah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ruza. Terima kasih Pak Tahta. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, Mbak Kohos mana ya? Sebentar, saya akan tampilkan pertanyaannya. Terima kasih Pak Tahta. Mohon stay dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama. Bagaimana menyikapi jika etika dalam berkomunikasi sudah dilakukan tapi tidak mendapat respon yang mengenakan? Gimana Pak? Enggak Pak. Bagaimana menyikapi jika etika dalam berkomunikasi sudah kita lakukan? Oke, maksudnya di sini respon ya. Kita sebenarnya untuk para dosen, untuk para bapak ibu dosen di sini pastinya respon yang akan diberikan tidak pastinya akan merespon, wah baju kamu bagus, kamu sangat sopan sekali gitu. Jadi jangan sekali-kali etika berkomunikasi kita itu sudah istilah meminta respon. Jadi istilahnya gimana ya? Istilahnya etika berkomunikasi itu keharusan. Jadi jangan sekali-kali kita meminta balasan kalau kita sudah berkomunikasi secara benar dan mereka membalasnya dengan tidak benar gitu. Itu bukan esensi dari etika berkomunikasi gitu. Jadi etika berkomunikasi itu haruslah dari kita sendiri begitu. Jadi tidak
meminta respon dari orang lain. Tetaplah menggunakan etika berkomunikasi yang baik dan benar, meskipun respon dari seorang yang kita ketika berkomunikasi itu tidak baik. Jadi haruslah kita tetap menggunakan etika berkomunikasi. Oke, terima kasih Pak Tahta. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari M. Farid Zulhimam. Bagaimana jika ingin membantu menjawab pertanyaan kawan yang diajukan pada dosen, terutama dalam kelas daring? Bagaimana jika kita ingin membantu menjawab pertanyaan? Ya, tidak masalah. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau misal kalian ingin membantu atau memberikan pendapat, ya istilahnya di sini, kalian bisa, tapi ya itu dengan seperti menggunakan raise hand dulu. Jadi dan berikan maksud kalian apa. Mungkin saya mungkin seperti ini. Saya ingin membantu pertanyaan dari Pak Ruza, gitu. Seperti ini, dan berikan di akhir terima kasih. Jadi pastikan bahwa kalian ingin membantu menjawab pertanyaan kawan kalian. Oke, monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya. Mana? Zaki dari TRKB, bagaimana dengan kegiatan praktikum? Apakah dilaksanakan online atau offline? Lalu jadwalnya bagaimana? Kapan diberikan? Ini sepertinya bukan ranah saya ya. Jadi ini kayaknya ranah kurikulum. Sepertinya kalau yang telah yang saya ketahui, kemungkinan nanti akan offline ya praktikumnya. Tapi kemungkinan juga kita lihat kondisi, jika kondisi setelahnya itu selama beberapa semester, setelah 1 semester ini mungkin baik, itu mungkin juga offline akan diadakan. Tapi saya kurang paham juga terkait hal ini. Saya bantu jawab Pak Tata. Iya. Untuk beberapa prodi ada yang praktikumnya nanti blended. Jadi ada yang masuk, ada yang bisa menyimak secara online, lalu nanti digilir. Ada juga yang full online praktikumnya. Untuk jadwal dimulainya perkuliahan mulai tanggal 7 besok menurut kalender akademik, tapi diberikannya secepatnya. Jadi jadwal-jadwal yang mata kuliah yang akan kalian ambil. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya ingin mengatakan, jika ingin bertanya secara pribadi kepada dosen di luar kelas, apakah boleh? Batas waktunya kapan? Seperti itu, Pak. Oke, saya kira boleh ya. Bertanya secara pribadi. Saya kira boleh. Tapi pastinya komunikasi ke dosen itu juga harus diperhatikan, gitu. Etikanya juga perlu diperhatikan. Jika kalian ingin berbicara secara pribadi, pastikan masalah pribadi atau misal ya pastikan ininya kontennya tuh sopan, gitu. Misal ya diawali dengan salam dan diakhiri dengan salam juga, dan berikan nama kalian dan istilahnya singkat dan jelas, padat gitu. Jadi saya kira tidak masalah. Untuk batas waktu untuk pengiriman pesan, pastinya kalau saya pribadi sih saya kira jangan mengirim pesan waktu istirahat ya. Jadi seperti waktu istirahat yang pasti kita lakukan itu, yang orang-orang lakukan pastinya dari jam 9 malam sampai pagi jam 5 gitu kan ya. Nah itu dihindari mengirimkan pesan di waktu-waktu tersebut gitu. Karena mungkin ada beberapa dosen yang beristirahat gitu. Dan mungkin juga kalau memang kalian ingin memberikan pesan dalam waktu itu begitu, juga berikan juga maaf atau permohonan maaf sebelumnya begitu, karena harus mengirimkan pesan pada waktu itu begitu. Dan mungkin juga ada beberapa dosen yang juga tidak akan menerima pesan, istilahnya malas untuk bukan malas sih, istilahnya
ada beberapa waktu istirahat yang lebih di weekend. Nah itu mohon itu juga diperhatikan. Kalaupun misal kalian ingin memberikan berdiskusi tentang masalah pribadi kalian kepada dosen gitu, pastikan juga di waktu itu, di waktu jam istirahat, pastikan juga kalian memohon maaf atau seperti apa. Jadi dosen bisa memaklumi kalian ingin berinteraksi mengirimkan pesan pas waktu istirahat. Mungkin cukup seperti itu Pak Ruza. Oke, terima kasih Pak Tahta. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini. Kalau kuliah nggak pakai baju koko, nah, nggak masalah sih sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa baju koko yang tidak berkerah ya, tapi saya kira juga ini ya sopan ya kalau baju koko ya. Saya kira nggak masalah sih. Ya, ini pertanyaannya menarik. Terima kasih. Selanjutnya. Apa tanda bahwa dosen tidak suka pada saya? Oke. Saya kira kalau kalian gimana ya, tanda dosen tidak, saya kira dosen pasti akan suka pada kalian kalau kalian menunjukkan sikap dan sifat yang pantas gitu, yang baik. Pastinya dosen akan suka pada kalian. Untuk dosen tidak suka pada kalian, apa tandanya? Saya kurang paham untuk hal ini, mohon maaf. Tapi pastinya dosen akan suka kalian, tidak akan suka kalian kalau kalian menunjukkan sifat dan sikap yang tidak baik gitu. Dan tanda dosen tidak suka pada kalian karena hal tersebut saya juga tidak tahu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Rusa bisa menambahkan di sini. Ya, silahkan dilihat ya muka dosennya. Mungkin kalau waktu ketemu dosennya kok pura-pura nggak kenal, itu ya mungkin nggak suka ya. Tapi ya saya tidak tahu lagi. Asal dijaga aja sikapnya. Tadi katanya Pak Tahta tadi. Itu pasti dosen nggak jahat kok. Ya Pak ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya. Apakah di Universitas Airlangga ada ketentuan standar khusus perihal pakaian yang wajib dan berlaku untuk seluruh mahasiswa Airlangga? Dan apakah ada sanksi yang diberikan? Ya pastinya itu yang seperti saya katakan ya, standarnya itu berkerah begitu ya. Kalau mungkin baju koko itu juga bisa. Jadi intinya rapi dan sopan. Jangan sampai menggunakan rok mini atau celana pendek begitu. Nah itu tidak boleh begitu. Dan sandal jepit apalagi, nah ini tidak boleh. Jadi intinya harus rapi dan sopan. Mungkin baju berkerah ya, kemeja itu standarnya, atau mungkin baju koko juga standarnya begitu. Dan rok panjang ataupun celana. Dan jangan sekali-kali menggunakan sandal jepit. Dan apakah ada sanksi? Saya kira tidak langsung saya kira tidak ada sanksi akademik begitu, tapi mungkin kalau kalian ketahuan begitu oleh satpam, pasti kalian tidak akan boleh masuk ke dalam lingkungan. Misal kalian mau masuk ke Nalizar, tapi kalian pakai sandal jepit. Saya kira satpam akan tidak memperbolehkan kalian untuk masuk ke dalam Nanizar kalau kalian menggunakan sandal jepit seperti itu. Tidak ada sanksi yang berat, misal sanksinya kalian akan IP akan turun atau enggak, itu pastinya tidak seperti itu. Tapi sanksinya mungkin dari satpam mungkin kalian akan tidak boleh masuk ke dalam gedung Nanizar seperti itu. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih, Pak. Atau mungkin Pak Ruza ada tambahan. Ya itu cukup sih Pak. Memang tadi sudah dijelaskan juga kan sama Pak Tahta di slide-nya ya Pak. Untuk pakaian yang sopan itu seperti apa, dress code wajibnya seperti apa. Saya kira sudah jelas. Oke, silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, monggo Pak Tahta dijawab. Mungkin saya kira langsung meminta izin ke
ke dosen ya. Bagaimana tata cara izin untuk tidak mengikuti kelas kuliah karena kebetulan sakit dan ya pastinya harus minta izin langsung kepada dosen bersangkutan gitu. Ya, bisa menggunakan WA atau mungkin tidak waktu itu tidak memungkinkan ya untuk mengirimkan pesan karena sakit, mungkin setelahnya, setelah kalian sudah sembuh begitu, kalian bisa memberikan minta izin, memberikan pengertian ke dosen tersebut bahwa kalian sakit dan tidak bisa mengikuti kelas. Pokoknya dikomunikasikan saja secara baik dan benar dengan dosen. Ya, yang penting memang harus mempunyai surat izin dari dokter yang resmi ya Pak ya. Nah, benar, itu juga yang penting. Jadi ada alasan yang sangat jelas. Dan dokternya biasanya sih tidak boleh dokter pribadi, harus dari rumah sakit atau puskesmas, atau kalau di kampus C ada PLK UNER. Biasanya surat sakitnya izinnya dari situ. Dan kewenangan dosen mutlak juga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan, biasanya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Selamat pagi, Profesor ya. Mantap, Prof Tahta. Belum saya belum. Saya Naura dari Prodi Sains Data. Untuk tata cara berkomunikasi, apakah lebih baik mengirim pesan melewati email atau WhatsApp? Karena saya pernah membaca bahwasannya mengirim pesan lewat WhatsApp tidak terlihat sopan bagi beberapa dosen. Terima kasih. Ya, saya kira ada memang beberapa dosen yang lebih mantap gitu menggunakan email gitu ya. Dan saya kira kalau bisa email ya email saja begitu. Tapi misal kadang ada beberapa dosen yang juga melihat email tidak terlalu sering daripada WhatsApp gitu. Kalau memang pesan tersebut sangat urgent dan kalian benar-benar pengen dosen tersebut tahu waktu itu juga bisa menggunakan WhatsApp gitu. Tapi saya kira untuk saya pribadi sebenarnya tidak masalah untuk email ataupun WhatsApp. Mungkin Pak Ruza, kalau Pak Ruza bagaimana Pak? Oh, kalau saya juga tidak masalah Pak, asal mengenal waktu aja Pak. Iya benar. Ya. Jadi melewati ya, email atau tidak masalah. Ya, sekali lagi diperhatikan saja etika berkomunikasinya ya Pak ya. Iya benar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Permisi Pak, izin bertanya, apakah ada beberapa dosen yang memberi poin plus bagi mahasiswa yang menerapkan etika berinteraksi ataupun etika-etika lainnya? Terima kasih. Saya kurang paham tentang dosen yang akan memberikan poin plus, tapi pastinya dosen atau setiap orang lah pastinya akan senang ya jika kalian berinteraksi secara sopan begitu. Memberikan etika berinteraksi yang beretika berkomunikasi yang sangat baik. Pastinya mereka akan senang. Dan untuk memberikan poin plus atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Jadi kalau kalian, ya mungkin kalau kalian, ya mungkin kalau kalian sopan gitu, dosennya juga akan senang gitu. Dosen senang pastinya pikiran mereka juga akan lebih tenang begitu untuk memberikan nilai kepada kalian. Mungkin itu ya, bukan berarti mereka akan memberikan poin plus. Tapi dengan kalian memberikan etika komunikasi yang sangat bagus pada dosen tersebut akan menilai wah ini orangnya anaknya baik, anaknya sopan. Nah mungkin juga akan sebagai pertimbangan, misal kalau kalian nilainya kurang bagus atau tidak seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Ruza juga ada pertanyaan tambahan. Oh cukup Pak dari saya Pak, itu sudah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apakah saat dosen sedang menjelaskan materi saat daring kita wajib selalu menyalakan kamera? Harus wajib menyalakan kamera. Atau itu tergantung pada ketentuan dosen masing-masing. Terima kasih. Saya kira harus ya. Saya kira Pak Ruza juga setuju ya. Karena
menyalakan kamera itu, kalian berada di depan laptop, berarti kalian hadir di perkuliahan daring itu. Jadi wajib menyalakan kamera. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, izin bertanya, seandainya saya telat masuk ke dalam kelas daring, apakah saya langsung diusir dari kelas atau tidak? Dapat belajar di-kick dari room atau tidak diberikan sanksi? Itu tergantung dari beberapa dosen. Mungkin ada beberapa dosen yang tidak suka kalian telat, mungkin bisa jadi kalian tidak ikut begitu, langsung diusir gitu. Tapi mungkin sedikit ya dosen dosen yang strict seperti itu. Tapi kalau bisa harus tepat waktu begitu. Kalau memang tidak bisa tepat waktu, berikanlah pengertian kepada dosen tersebut apa alasannya begitu. Misal kalian sakit atau kalian masih ada sesuatu yang kalian kerjakan. Ya. Saya tambahkan sedikit ya Pak Tata. Monggo. Ya, biasanya dosen akan menyampaikan kontrak kuliah di awal perkuliahan. Nanti pasti setiap dosen punya ketentuan masing-masing. Telat itu diapakan, kalau nggak telat diapakan. Biasanya harus disetujui kedua belah pihak di awal perkuliahan itu. Begitu ya Pak? Ya bisa. Ya. Oke, selanjutnya. Selamat pagi, saya Ihsan Nur Khotib dari TRKB. Izin bertanya, kalau kedinginan karena AC ketika pembelajaran kelas. Oke, ya bisa lah, boleh. Mungkin kalau kalian tidak kuat AC, mungkin bisa juga diskusikan dengan teman-teman kalian juga untuk bisa mematikan AC seperti itu. Boleh kalian menggunakan jaket. Tapi pastinya juga di dalamnya harus berpakaian rapi ya, kemeja ya, bukan kalian pakai jaket tapi di dalamnya kaos. Nah, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Tahta, saya Ilham Ahmad Kamil dari Prodi Teknologi Sains Data. Izin bertanya, bagaimana cara beretika saat praktikum di offline saat kita dihadapkan di laboratorium? Saya kira ikuti saja cara-cara itunya, istilahnya, apanya tuh Pak? Ya. Biasanya kalau praktikum ada modulnya kan Pak? Ya, modul dan modulnya itu Pak ya. Jadi mungkin ikuti aja modul yang diberikan. Jadi kalau misal, mohon maaf di rekayasa nanotehnologi misal begitu ada praktikum yang di laboratorium kita menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan kimia. Nah itu di ini aja diikuti aja modul-modulnya harus seperti apa. Mungkin Pak Ruza bisa menambahkan kalau praktikum di sains data mungkin seperti apa Pak? Oh, kalau praktikum biasanya kita harus mematuhi peraturan laboratorium, misalkan tidak boleh pakai sepatu atau gimana, jadi harus diikuti. Tidak boleh bawa minuman, kadang-kadang ada yang laboratorium seperti itu. Benar. Iya. Di laboratorium kimia ya, khususnya mungkin tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman. Iya, betul. Karena itu memang terkait keselamatan kerja juga ya, Pak ya. Benar. Ya. Oke, selanjutnya. Permisi saya mau bertanya, apabila saat kuliah daring ingin izin ke kamar mandi atau karena asalnya bagaimana Pak etikanya? Ya dikomunikasin dengan baik kepada dosennya, misal raise hand dulu. Jadi ketika dosennya memberikan penjelasan secara daring dan kalian ingin permisi, raise hand dulu begitu, dan setelah dosennya notice gitu ya, kalian baru bilang kalau kalian ingin ke kamar mandi. Atau mungkin bisa diketik di mana namanya? Di chat room gitu. Jadi permisi saya ingin ke kamar mandi dulu gitu.
Nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ya komunikasi kalian harus diperhatikan. Diawali dengan salam atau nggak perlu ya, kalau mungkin permisi, mohon maaf begitu kan, saya ingin ke kamar mandi seperti itu. Cukup Pak Ruza? Oke, mungkin karena tinggal 4 menit, ada 2 terakhir atau 1. Silakan pertanyaan selanjutnya. Mau bertanya Pak, ketentuan rambut seperti apa? Nah, untuk ketentuan rambut ini juga saya sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Banyak sekali ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang berambutnya panjang, yang laki-laki tidak masalah sih sebenarnya, asalkan rapi gitu. Kalau memang kalian memiliki rambut yang panjang, di-cut gitu, jangan diurai. Biasanya kalau laki ya, saya dulu sebenarnya rambut saya panjang sebenarnya, tapi rambut saya rapi gitu. Kalau saya ke kuliah gitu, saya ikat begitu. Dan rata-rata memang laki-laki yang rambutnya panjang begitu tidak memperhatikan kerapian dari rambutnya begitu. Jadi mohon di-cut begitu. Jangan sekali-kali diurai, apalagi ada ketombenya seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Pak Ruza juga dulu berambut panjang ya Pak ya? Iya Pak, saya dulu juga waktu kuliah rambut panjang, tapi harus tetap rapi. Ya, harus tetap rapi. Begitu. Karena mungkin ada beberapa dosen yang sensitif mengenai panjang rambut, jadi ya etikanya memang harus dijaga juga. Oke, pertanyaan terakhir. Selamat pagi, saya Gabe Simanjuntak. Izin bertanya Pak, jika pada saat belajar daring tiba-tiba koneksi internet kita terputus atau baterai HP dan laptop kita habis, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Sekali lagi, bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Misal seperti ini ya, misal kita izin ya. Jadi bilang aja ke Bapak Ibu dosennya kalau koneksinya terputus. Tapi harus benar-benar ya. Jangan bohong begitu. Karena kalau saya pribadi, saya tidak suka sekali dibohongi begitu. Jadi kalau kalian bohong begitu ya, dan apalagi saya tahu kalau kalian bohong gitu, waduh itu tidak ada maaf untuk kalian begitu. Jadi benar-benar karena koneksi ini ya, kalau koneksi terputus ya, kita tidak ada bukti ya, kecuali sakit. Kalau sakit kan ada buktinya begitu kan ya. Kalau koneksi internet mati itu kan tidak ada bukti kan gitu kan. Pastinya dosen juga akan tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi yang pasti harus benar-benar ini, jangan bohong gitu. Kalau memang benar-benar koneksi internet mati ya dikomunikasikan aja ke dosennya begitu. Dengan cara ya seperti itu. Misal mohon maaf Pak, atau internet saya mati begitu. Dan mungkin bisa bertanya juga, apa yang saya bisa lakukan seperti itu, karena saya tidak bisa mengikuti kuliah ini, apa yang harus saya baca seperti itu, apa materinya seperti apa, mungkin saya diberikan materi yang dijelaskan pada waktu itu. Oke, mungkin Pak Ruza mau memberikan. Baik Pak, saya kira cukup. Itu memang yang paling penting, memang kita harus jujur ya. Karena kuliah ini tidak cuma belajar di akademiknya saja, tapi juga di dalam etika berkomunikasi. Kembali lagi dalam materi hari ini, etika berkomunikasi. Dan sebagai manusia yang baik ya, kalau bisa jangan berbohong, apalagi ini terkait dengan kuliah gitu ya Pak ya. Ya benar. Ya oke. Saya kira karena rundown-nya sudah habis, jamnya sudah selesai, yang materi bisa diakhiri sekarang. Terima kasih Pak Tahta sudah tune in dari Jepang. Sama-sama Pak Ruza, terima kasih kembali. Ya, terima kasih waktunya Pak Tahta. Untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi karena setelah ini sudah ditutup. Jangan lupa besok yang mau sambang kampus masih ada beberapa slot tadi. Itu akan ditutup siang ini jam 12. Jadi kesempatan untuk keliling gedung dan berkenalan dengan dosen-dosen yang datang besok. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Silakan live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.